It's not a game, it's a rich thing. Hai Bro Catur, di sini admin akan membahas partai seru antara Andrei Esipenko sebagai bidak putih versus Daniel Dubov sebagai bidak hitam dalam ajang FIDE World Cup 2021 round 4.5. Sebelum nonton permainannya, ayo subscribe channel Bro Catur agar channel ini terus berkembang dan juga selalu upload video terbaru tentang catur. Langsung aja kita ke permainannya. Andrei ke E4, Dubov E5, kuda F3, ancam pion E5 oleh kuda ke C6, backup pion E5 dari ancaman kuda F3, gajah C4, Italian game, dibalas kuda F6, ancam pion E4, pion D3, gajah E7, Andrei rokade, Dubov juga rokade, kuda ke C3, mengembangkan kuda, pion D6, pion A3, mencegah kuda ke B4, atau bisa juga persiapan pion B2 ke B4, kemudian gajah ke G4, posisi gajah C4 yang tertutup oleh pion membuat menteri dan kuda F3 terpaku oleh gajah G4. Ini ancaman bagi Andrei. Andrei mengcounternya pion ke H3, ancam gajah. Dubov pun makan kuda. Kemudian dibalas dimakan menteri. Kuda ke D4, ancam menteri. Menteri kembali lagi ke petak D1, pion ke C6, persiapan pion D6 ke D5, ancaman terhadap pion dan gajah. Di sini Andrei mengantisipasi serangan pion D6 ke D5, gajah mundur ke A2, kuda mundur ke E6, benteng ke E1, pengembangan benteng di jalur E, menteri C7, memberi ruang bagi benteng agar leluasa untuk bergerak, gajah E3, benteng D8, mengontrol jalur D, menteri D1 tidak ingin satu jalur dengan benteng D8, menteri D1 pun melangkahkan ke petak F3, pion G6, benteng D1, Dubov antisipasi gajah ke H6 yang dapat mengancam pertahanan Dubov, yaitu dengan melangkahkan raja ke G7, kuda ke E2, memberi ruang bagi pion C2 untuk berkembang, dan juga ada manuver kuda ke G3, pion D5, ajak pertukaran pion. Andrei menolak pertukaran pion, lebih memilih kuda ke G3, kuda D4, ancam menteri, gajah makan kuda, dibalas dimakan pion, kuda kembali ke E2, ancam pion, pion makan pion, dibalas dimakan pion, dan gajah ke D6. Ada ancaman ke H2, skak, oleh menteri gajah, kuda makan pion, benteng ke E8, mengancam pion E4 oleh benteng dan kuda, kemudian pion ke C3, gajah C5, ancam kuda D4 oleh gajah dan benteng, tapi kuda D4 masih aman karena di backup oleh pion dan benteng. Pion B4, ancam gajah, gajah mundur ke B6, gajah ke B1, menambah daya backup pion E4, pion A5, ancam pion, menteri ke E3,
Andre ada rencana menteri ke G5, yang setelah itu kuda ke F5 skak. Sebuah rencana kombinasi serangan dari Andre. Raja mundur ke G8. Pion ke E5, ancam kuda. Kuda ke D5, ancam menteri dan juga pion. Menteri ke G3. Pion makan pion. Dibalas dimakan pion. Kuda makan pion. Keuntungan satu pion bagi Dubov. Di sini apabila Andre makan kuda B4, maka kuda D4 gratis dimakan oleh benteng atau gajah. Andre tidak memakan kuda B4, melainkan kuda ke F5. Di sini sudah jelas pion G6 tidak bisa makan kuda karena open. Kuda F5 juga ada beberapa manuver, seperti kuda ke H6, ancaman terhadap raja, ataupun kuda ke D6, mengekspansi wilayah Dubov, dan juga mengancam benteng E8. Di sini benteng makan benteng, dibalas dimakan benteng. Kuda ke D5, kuda ke D6, ancam benteng. Benteng pun ke E6. Gajah ke F5, ancam benteng. Kemudian benteng ke E7. Pion C4, ancam kuda. Kuda ke B4. Kuda ke C8, ancam benteng dan gajah. Di sini Dubov merelakan benteng. Dubov memilih satu keuntungan pion, yaitu menteri makan pion. Kuda makan benteng, skak. Menteri makan kuda. Untuk sekarang ini, Dubov unggul jumlah pion. Gajah ke G4. Menteri ke E4, ancam pion. Menteri ke B8, skak. Raja ke G7. Menteri makan pion. Gajah ke C5. Menteri ke B8. Kuda ke C2. Gajah F3, ancam menteri. Menteri makan pion. Menteri ke E5, skak. Raja ke G8. Kemudian benteng ke D8, skak. Gajah mundur ke F8. Menteri ke E7. Di sini Dubov pun menyerah. Kita analisis. Di sini yang membuat Dubov menyerah. Poin pertama, gajah F8 Dubov yang tidak terselamatkan lagi. Karena tidak ada lagi yang bisa membackup gajah F8. Kemudian poin kedua, Dubov tidak bisa mengancam skak terhadap Andrei Esipenko. Meskipun permainannya dilanjutkan, misalnya raja ke G7, maka menteri makan gajah, skak. Dubov pun rugi satu perwira. Dubov tidak sanggup lagi untuk melanjutkan permainannya. Kembali ke game. Kemenangan Andrei Esipenko di round 4.5. Dan Andrei Esipenko pun dipastikan lolos ke babak selanjutnya bertemu Magnus Carlsen setelah mengalahkan Dubov dan memiliki poin banyak daripada Dubov. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya guys. Terima kasih.